Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Kang Maman Tutorial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada channel ini. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dahulu channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, teman-teman ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan YouTube ya, teman-teman. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari subscriber saya, apakah YouTuber pemula itu dikenakan pajak juga? Nah, teman-teman, ya perlu saya ingatkan buat teman-teman bahwa settingan pajak ini sangat penting, teman-teman ya, karena banyak sekali teman YouTuber saya yang mendapatkan pajak yang terlalu besar pada penghasilan YouTube-nya. Nah, kalau kita salah setting ya, potongan pajak itu bisa sampai 30%, teman-teman. Nah, di manakah pengaturan pajak itu kita harus lakukan? Ya, pengaturan pajak itu bisa kita setting di bagian Google AdSense ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita belum mengisi pajak Amerika di Google AdSense itu, ya itu akan muncul notifikasi di AdSense tersebut. Biasanya warnanya merah. Nah, teman-teman, jangan sampai salah pengisian. Nah, apalagi teman-teman tidak menggunakan NPWP, biasanya sangat besar sekali. Nah, di pengaturan itu ya teman-teman, jangan salah setting ya. Dan kemudian jika teman-teman tidak mengerti pajak atau mengatur pajak tersebut, lebih baiknya teman-teman tanyakan kepada teman-teman yang sudah duluan dimonetisasi ya. Nah, pengaturan pajak ini ya ada yang 10%, ada yang 30%. Ya, kalau saya 10%, jadi tidak terlalu terasa pajaknya, teman-teman. Nah, saat ini ya pengaturan pajak itu bukan hanya pajak Amerika saja. Kita juga harus mengisi form atau formulir pajak Singapura. Kenapa? Pajak Singapura itu perlu kita isi ya, formulir pajak Singapura itu perlu kita isi karena pembayaran kita itu yang di Indonesia ini pembayarannya melalui Singapura. Apapun itu ya yang produknya masih Google ya, seperti Google AdSense itu kan produknya Google ya, teman-teman. Jadi apapun itu baik blog maupun website ataupun YouTube ya, jika pembayaran melalui Google AdSense, teman-teman harus mengisi formulir pajak Amerika dan juga pajak Singapura. Nah, jika teman-teman tidak isi ya, itu akan terjadi bukan hanya potongan pajak saja yang terlalu besar ya, teman-teman juga akan ditangguhkan pembayarannya atau ditunda dulu oleh YouTube ya, karena kita belum melengkapi pengisian formulir pajak tersebut ya. Nah, di formulir pajak Amerika itu juga ya, pada saat kita diterima ya, diterima monetisasi, kemudian kita sudah memiliki penghasilan ya. Nah, itu nanti kita harus isi juga ya pajak Amerika tersebut. Kalau kita tidak isi juga kita tidak akan mendapatkan pembayaran dari YouTube. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak paham ya, itu tanya saja kepada teman-teman yang sudah duluan, atau teman-teman kalau misalnya dimonetisasi, teman-teman bisa hubungin saya ya, atau komentar di video ini ya. Nanti saya akan berikan nomor WA-nya untuk komunikasi ya mengenai pengisian pajak. Kalau menggunakan WA nanti kita akan mudah ya, atau video call kita bisa nanti mengisi ya sama-sama cara-cara mengisi pajak Amerika itu seperti apa. Karena mau sampai kapanpun ya, walaupun teman-teman pendapatannya 1 miliar pun, kalau teman-teman tidak mengisi pajak Amerika, itu pembayaran teman-teman akan ditangguhkan. Ya, mengenai pertanyaan apakah YouTuber pemula itu juga dikenakan pajak, ya semuanya penghasilan kita itu akan dikenakan pajak. Ya, penghasilan YouTube kita itu bukan hanya penghasilan YouTube ya, penghasilan kita di tempat kerja juga dikenakan pajak. Jadi kalau kita YouTuber pemula, penghasilan kita itu tetap kena pajak. Nah, tergantung teman-teman nanti pada saat pengisiannya di pajak Amerika tersebut. Ya, teman-teman. Nah, mungkin ya banyak YouTuber yang hanya tahu mengupload video saja. Tapi langkah selanjutnya itu teman-teman itu belum paham. Kadang teman-teman juga belum tahu cara pembayarannya itu dari mana. Nah, ini perlu dipelajari, teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak-banyak membaca ya, kemudian
di YouTube itu kan banyak ya mengenai cara-cara ya pengisian pajak dan sebagainya. Itu teman-teman harus pelajari, karena menjadi seorang YouTuber itu tidak upload video langsung kita dibayar ya. Jadi ada proses-proses yang harus kita lakukan ya supaya kita mendapatkan pembayaran dari YouTube. Nah, jika teman-teman mengalami kendala, jangan segan-segan ya komentar di video ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, semoga kita sebagai YouTuber di Indonesia ini bisa maju dan memiliki penghasilan yang lumayan nantinya di YouTube. Nah, kalau teman-teman ya, kalau memang kita bukan artis ya, teman-teman, memang kita butuh perjuangan yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang YouTuber. Kita harus konsisten mengupload video. Mengupload video saja pun itu tidak terus mendapatkan uang yang banyak, tidak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube kalau video kita ditonton. Kalau video kita ditonton, maka iklan akan muncul. Nah, iklan itulah yang akan membayar kita. Jadi teman-teman semangat ya teman-teman membuat video. Dan jangan lupa untuk mengisi perpajakan ya di Google AdSense ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari seorang YouTuber tentunya. Ya, itulah teman-teman. Ya, kesimpulannya adalah semuanya penghasilan kita di YouTube itu dikenakan pajak, tergantung teman-teman mengisinya benar atau tidak di pajak Amerika tersebut. Kalau salah, maka pembayaran teman-teman pasti akan dipotong yang sangat besar, yaitu sebanyak 30%. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.